Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia terjadi pada 22 Maret 1946. Dan pada 10 Juni 1947, Indonesia dan Mesir kemudian menandatangani perjanjian persahabatan hingga sekarang. Mesir adalah negara yang terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, salah satunya Piramida Giza. Di kota Luxor, yang berada di wilayah selatan Mesir, terdapat artefak-artefak kuno yang menyumbang sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Di dunia internasional, Mesir dikenal dengan nama Egypt atau Arab Republic of Egypt. Nama tersebut diambil dari sebutan bangsa Yunani kuno yaitu Aegyptos, yang diadopsi menjadi kata Latin Aegyptus, sebagai adaptasi dari nama Mesir kuno di zamannya para Fir'aun yaitu Hikuptah, yang dalam aksara hieroglif terbaca Hutkaptah. Akan tetapi, Mesir sendiri memiliki nama asli yaitu Jumhuriyat Mir al-Arabiyah, yang berarti Republik Arab Mesir. Secara geografis, Mesir terletak di benua Afrika dan mempunyai wilayah perairan Laut Merah dan Laut Mediterania, serta mempunyai sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil. Selain itu, Mesir juga dikenal menjadi negara lintas benua, karena terdapat semenanjung Sinai yang menjadi perbatasan benua Afrika dan benua Asia. Selain menghubungkan kedua benua tadi, Mesir juga menjadi pusat jalur perdagangan ke benua Eropa, setelah dibukanya terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah menuju Laut Mediterania. Terusan Suez dibangun sepanjang 193,30 km, yang dibuka pada tahun 1869, dan menjadi jalur air buatan tersibuk di dunia. Secara etnis masyarakat Mesir cenderung bersifat homogen, di mana penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama yaitu, orang Nubian dengan ciri kulit hitam di bagian selatan, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno, dan orang Arab. Mesir memiliki populasi sekitar 112 juta jiwa, dan sekitar 90% penduduknya menganut agama Islam, yang menjadi agama resmi di negara ini. Dan sekitar 10% orang Mesir menganut Koptik, yaitu salah satu cabang agama Kristen tertua di dunia. Mesir dianggap sebagai pusat dari pendidikan Islam di dunia. Pusat pembelajaran Islam yang paling terkenal adalah Universitas Al-Azhar. Pada tahun 2022, Duta Besar Indonesia di Mesir mengatakan, sekitar 12.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia sedang menimba ilmu di Mesir. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara Mesir, dan menjadi penutur bahasa Arab terbesar di dunia. Kota Kairo menjadi ibu kota negara Mesir, dan merupakan salah satu kota tertua di dunia serta menjadi kota penting dalam sejarah peradaban Islam. Ekonomi Mesir sangat tergantung pada pertanian, media, jasa, pertambangan, industri dan pariwisata. Kegiatan ekonomi yang paling besar di Mesir adalah dari sektor pertanian. Pertanian di Mesir sangat bergantung kepada aliran Sungai Nil, karena selain subur, daerah ini selalu terpenuhi pasokan air sepanjang waktu. Negara Mesir menjadi salah satu negara maju di Afrika, karena Mesir dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang beragam. Selain itu, Mesir juga termasuk dalam 10 negara paling kaya di benua hitam tersebut. Dikutip dari World Population Review, Mesir berada di peringkat ketiga negara terkaya di Afrika, menurut PDB keseluruhan yaitu sebesar 404,143 juta dolar Amerika. Meski begitu, dikutip dari Statista, tingkat kemiskinan di Mesir diproyeksikan sebesar 27,9% pada tahun 2022, dan tergolong masih tinggi.
Selain itu, tingkat pengangguran di negara ini sebesar 7,2% pada tahun 2022 yang dikutip dari Trading Economic. Mesir adalah rumah bagi salah satu bendungan terbesar di dunia. Bendungan Tinggi Aswan adalah bendungan tanggul terbesar di dunia yang terbentang melintasi Sungai Nil yang memisahkan Mesir dan Sudan. Bendungan ini menciptakan danau besar yang dikenal dengan Danau Nasar. Dan Danau Nasar adalah salah satu danau waduk terbesar di dunia. Di Mesir, jangan terlalu berharap jika subuh-subuh atau pagi hari bisa berbelanja di pasar-pasar Mesir. Karena biasanya pasar atau toko-toko di Mesir baru buka pada siang hari atau setelah zuhur. Salah satu yang akan kamu jumpai di Mesir adalah banyaknya tersedia masyrubat atau water vending machine. Mesin penyedia air segar ini bisa dengan mudah didapati di jalanan kota Kairo. Kegemaran minum teh sambil menghisap shisha merupakan pemandangan umum yang banyak dijumpai di Mesir. Selain itu, orang Mesir memiliki kebiasaan indah ketika momen Ramadan yaitu Maidatur Rahman atau hidangan berbuka gratis. Hidangan buka puasa gratis ini, mereka namai dengan nama hidangan Tuhan. Populasi anjing liar di Mesir tergolong cukup banyak, bahkan bisa dengan mudah menyaksikan anjing berkeliaran di jalanan tempat parkir atau distrik-distrik yang daerahnya cukup padat. Bergeser ke peradaban kunonya, piramida merupakan salah satu ikon negaranya. Piramida dibuat sebagai makam para Firaun dan keluarganya. Menurut mitos yang berkembang, piramida dulunya dibangun oleh para budak yang ditindas. Akan tetapi menurut penemuan arkeolog, mengungkapkan bahwa piramida dibangun oleh 5.000 pekerja tetap, dan 20.000 pekerja sementara, yang diperlakukan secara baik. Mereka ini dipanggil oleh pemerintah Mesir untuk bekerja secara bergantian selama 3-4 bulan. Dan di saat jatah libur mereka datang, mereka diberikan upah dan diperbolehkan untuk pulang. Peradaban Mesir kuno adalah peradaban pertama yang bisa membaca dan menulis. Orang Mesir kuno menulis dalam hieroglif, yaitu aksara Mesir kuno yang ditulis menggunakan simbol-simbol yang sulit dipecahkan, seperti gambar hewan, manusia, atau benda-benda lainnya. Bahkan, dalam perkembangan peradaban aksaranya, masyarakat Mesir kuno sudah bisa menambahkan huruf alfabet. Sehingga tulisan-tulisan yang dibuat di dinding-dinding bangunannya bisa dibaca dengan bersuara. Peradaban Mesir kuno adalah peradaban pertama yang mengenal perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu dinamakan Perjanjian Kades, yang ditandatangani oleh Raja Haete Hattusilis III dan Firaun Ramses II. Perjanjian ini dibuat pada 1269 sebelum Masehi, untuk mengakhiri peperangan antara Mesir kuno dengan Haete kuno. Kalender 12 bulan yang kita pakai sekarang ini, ditemukan pertama oleh orang Mesir kuno. Namun setiap bulan dalam kalender ini memiliki jumlah 30 hari, yang berarti bahwa tahun-tahun mereka berjumlah 360 hari, sehingga menyebabkan tahun tidak sinkron dengan musim. Jadi untuk menebus waktu yang hilang, mereka mengadakan festival 5 hari setiap akhir tahun. Tidak hanya itu, Mesir juga tempat pertama kalinya kaki palsu ditemukan di dunia. Jari kaki palsu tersebut terbuat dari kulit hewan, kayu dan benang, dan diperkirakan telah ada antara 950 hingga 710 sebelum Masehi. Gunung Sinai adalah gunung tempat Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat dari Tuhan. Terletak di semenanjung Sinai, gunung ini situs ziarah penting bagi agama Kristen, Yahudi maupun Islam. Gunung ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, dan berdiri di ketinggian 2285 mdpl. Mesir memiliki biara Kristen tertua di dunia yang masih dihuni hingga saat ini. Biara Santa Katarina dianggap sebagai biara Kristen tertua di dunia karena dibangun antara tahun 548 dan 565.
Terletak di kaki Gunung Sinai, biara ini memiliki perpustakaan tertua yang masih beroperasi, termasuk beberapa benda penting lainnya seperti lukisan Yesus paling awal yang pernah diketahui. Orang Mesir kuno sangat menghormati para rajanya sampai kematian mereka. Mesir kuno percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu sebelum mereka wafat, para Firaun kerap berwasiat supaya para pelayan dikorbankan untuk melayani sang raja di alam kubur. Biasanya para pelayan yang setia tidak akan merasa takut saat mereka dikorbankan. Sebab bagi mereka, melayani yang mulia di kehidupan selanjutnya merupakan sebuah bentuk penghormatan. Lembah para raja yang terletak di kota Luxor, digunakan sebagai tempat utama untuk pemakaman raja dan para bangsawan hingga 5 abad lamanya. Bahkan hingga saat ini, sebagian besar mayat-mayat mereka itu masih bisa dilihat dengan jelas, karena masyarakat Mesir kuno memiliki tradisi pengawetan mayat yang dikenal dengan mumi. Mumifikasi di zaman Mesir kuno, tergolong praktik yang membutuhkan proses lama dengan biaya yang cukup mahal. Diketahui jika panjang perban yang membungkus tubuh mumi bisa mencapai 1,6 km jika direntangkan. Masyarakat Mesir kuno baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kegemaran menggunakan makeup. Terutama bagian mata mereka, yang biasanya dilukis dengan warna hitam atau hijau. Para ilmuwan berpendapat jika makeup tersebut berfungsi untuk menyaring cahaya matahari yang masuk ke mata. Peralatan kosmetiknya pun juga bisa jadi penanda status sosial masyarakat Mesir kuno kala itu. Selain itu, masyarakat Mesir kuno ini cenderung memerhatikan kebersihan gigi mereka. Masyarakat Mesir kuno telah dulu mengenal pasta gigi, meskipun komposisi pastanya sedikit nyeleneh yaitu perpaduan kuku banteng, abu, kulit telur hangus dan batu apung. Pasta gigi mereka itu telah berkontribusi dalam catatan sejarah kesehatan dunia, yaitu terciptanya pasta gigi yang kita pakai saat ini. Salah satu tokoh paling terkenal dari Mesir kuno adalah Cleopatra. Tidak banyak yang tahu bahwa sosok Cleopatra bukanlah keturunan bangsa Mesir. Cleopatra memiliki garis keturunan Yunani, namun lahir di kota Alexandria, Mesir. Dia tidak memiliki darah Mesir sama sekali, dan malah merupakan keturunan dari dinasti Ptolemeus, yang merupakan garis Makedonia Yunani, yang pernah memerintah Mesir kuno dari tahun 323 hingga tahun 30 sebelum Masehi.